Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kredit dalam perbankan. Yang pertama kita cari tahu dulu apa sih pengertian perjanjian kredit. Jadi berdasarkan pasal 1754 KUH Perdata, perjanjian kredit adalah persetujuan yang mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu dengan syarat bahwa pihak penerima akan mengembalikan sejumlah yang sama. Saya kira sudah cukup jelas, tidak perlu diberikan tambahan penjelasan. Lalu di dalam pasal 1765 KUH Perdata memperbolehkan diperjanjikan bunga atau imbalan atau bagi hasil atas peminjaman. Jadi bunga bukan sesuatu yang wajib, tapi boleh. Jadi kredit tanpa bunga pun juga boleh-boleh saja. Tapi kalau kredit diberikan bunga juga memiliki dasar hukumnya. Nah, ini ada 4 unsur perjanjian kredit. Yang pertama adalah adanya suatu jumlah tertentu. Jadi jelas kreditnya itu bisa dinilai ada jumlahnya. Jadi kalau sesuatu yang tidak bisa dinilai jumlahnya ya nggak bisa dikreditkan. Misalkan saya mau mengkreditkan kasih sayang ya nggak bisa, tidak ada harganya. Unsur yang kedua adalah peminjam akan mengganti sejumlah yang dipinjamkan. Saya kira unsur ini sudah cukup jelas, tidak perlu diberikan tambahan lagi. Lalu yang ketiga adalah diperbolehkan adanya bunga. Oke, seperti saya sebutkan sebelumnya, bunga bukanlah sesuatu hal yang wajib, tapi jika seseorang ingin memberikan beban bunga dalam suatu perjanjian kredit itu diperbolehkan. Dan yang keempat, persetujuan dari kedua belah pihak. Tidak boleh ada yang terpaksa dari salah satu pihak. Jadi seperti asas kebebasan berkontrak ya. Jadi harus antarodin, sama-sama ridho, sama-sama setuju, tidak ada yang merasa terpaksa. Lalu sekarang kita akan membahas tentang fungsi perjanjian kredit. Yang pertama adalah sebagai perjanjian pokok yang dapat mempengaruhi perjanjian lain. Jadi misalkan selama perjanjian kredit itu masih berlangsung, maka kita punya kewajiban ini dan hak ini. Nah, tapi kalau perjanjian kreditnya itu sudah berakhir, maka hak dan kewajiban tersebut juga ikut berhenti. Lalu fungsi perjanjian kredit yang kedua adalah sebagai suatu alat bukti. Nah, jadi ketika ada suatu perjanjian kredit tertulis dan ditandatangani oleh seluruh pihak, maka hal tersebut bisa menjadi alat bukti jika nanti terjadi suatu sengketa atau lain sebagainya. Jadi jelas ada perjanjian yang memiliki kekuatan hukum. Makanya kalau ada hutang piutang lebih baik ditulis, dibuat suatu perjanjian. Supaya apa? Supaya lebih menjamin kepastian hukum. Jadi jangan ucapan-ucapan aja, apalagi yang ngucapin buaya, mana bisa dipegang. Lalu yang terakhir adalah memonitoring kredit. Perjanjian kredit juga bisa digunakan untuk monitoring. Angsurannya sudah sampai mana, kekurangannya sudah sampai mana, tinggal berapa, apakah pembayaran angsuran itu berjalan secara lancar ataukah ada macet-macetnya. Nah, perjanjian kredit ini bisa digunakan untuk memonitoring kredit. Lalu yang selanjutnya adalah jenis atau bentuk kredit perbankan. Yang pertama ada yang dinamakan dengan kredit modal kerja, yaitu kredit yang diberikan untuk membiayai modal dari suatu usaha.
Contoh kredit untuk pembiayaan pembelian alat-alat produksi atau barang modal, atau mungkin ya banyak lah ya, kita mau usaha bakso, kita mau buka restoran, kita mau mungkin buka jasa potong rambut, kita mungkin butuh modal. Nah, kita bisa meminjam atau mengajukan permohonan kredit ke bank. Jenis kredit selanjutnya adalah kredit konsumtif. Kredit yang diberikan kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Contoh KPR, kredit perumahan rakyat. Jadi kalau kita mau butuh rumah, bisa mengajukan kredit ke bank. Lalu kredit kendaraan dan lain sebagainya. Nah, ada yang dinamakan dengan kredit macet. Apa itu kredit macet? Menurut surat keputusan Direktur Bank Indonesia, kredit macet terjadi apabila terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 270 hari atau 9 bulan. Jadi kalau kita kredit lalu menunggak bayaran sampai 9 bulan lamanya, maka kredit tersebut bisa digolongkan sebagai suatu kredit macet. Ini ada beberapa langkah untuk menyelamatkan suatu kredit macet, yaitu ada 3 kegiatan yang bisa dilakukan oleh bank. Yang pertama adalah rescheduling atau penjadwalan ulang. Yang kedua adalah reconditioning atau membuat persyaratan ulang, meninjau persyaratan ulang. Lalu yang ketiga adalah restructuring atau penataan kembali kredit tersebut. Yang pertama adalah rescheduling, yaitu suatu upaya untuk melakukan perubahan terhadap jadwal pembayaran kembali atau jangka waktu kredit dan masa tenggang atau grace period, termasuk perubahan jumlah angsuran. Jadi kalau ada kredit macet, biasanya nanti bank akan memanggil nasabah. Nah, biasanya nasabah akan memenuhi panggilan tersebut karena biasanya disertai dengan ancaman kalau tidak hadir maka jaminannya bisa disita. Nah, saat nasabah sudah berkomunikasi dengan bank, maka bank bisa saja menawarkan, yaitu menawarkan perubahan jadwal. Jadi bisa saja diberi tambahan waktu untuk melunasinya, diberi kelonggaran, tapi jangan sampai kreditnya macet, angsurannya dibayar, bunganya dibayar, sehingga masalah pun terselesaikan, jaminan pun tidak perlu disita oleh bank. Lalu cara kedua yang bisa dilakukan bank menghadapi kredit macet adalah melakukan perubahan atas bagian atau seluruh syarat perjanjian, tidak terbatas hanya pada perubahan jadwal angsuran atau jangka waktu kredit. Jadi misalkan sudah dikasih kelonggaran waktu, sudah dikasih tambahan waktu, tapi ternyata nasabah juga tidak dapat melunasi kredit macetnya, maka bisa saja bank memberikan kelonggaran lagi, yaitu misalkan menurunkan suku bunganya. Misalkan yang awalnya 0,75 dikurangi jadi 0,25, misalkan seperti itu. Nah, tapi dengan syarat kreditnya dilunasi, angsurannya dilunasi, sehingga tidak menjadi kredit macet. Atau mungkin ada diskon bunga, misalkan awalnya bunganya misalkan sampai 10.000, didiskon lah jadi 5.000 doang dan sebagainya gitu. Lalu cara yang ketiga adalah restructuring atau penataan kembali. Jadi perubahan syarat kredit berupa penambahan dana bank dan atau konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru, dan atau konversi seluruh atau sebagian dari kredit menjadi penyertaan dalam perusahaan. Jadi kalau memang rescheduling tidak mampu, lalu
reconditioning juga tidak bisa menyelesaikan masalah, bisa saja bank membuat kebijakan untuk nasabah hanya melunasi pokok angsurannya saja. Adapun bunga-bunganya nanti akan menjadi suatu perjanjian kredit baru yang bisa diselesaikan oleh nasabah di kemudian hari. Jadi yang penting intinya selesai dulu pokok angsurannya, masalah bunganya bisa diselesaikan nanti. Nah, untuk mengurangi resiko kredit diperlukan jaminan atas pemberian kredit atau pembiayaan, yaitu keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah debitor untuk melunasi kewajibannya. Jadi ini adalah fungsi jaminan untuk mengurangi resiko kredit, ya. Karena bisa jadi suatu kredit itu berakhir dengan kredit macet. Jika kreditnya itu macet dan nasabah tidak bisa mengembalikan, agar pihak bank tidak mengalami kerugian, maka diamankan dengan adanya jaminan. Itulah fungsi jaminan. Makanya jaminan itu pasti akan selalu lebih besar nilainya daripada jumlah kredit yang digunakan oleh nasabah. Nah, ini sedikit pembahasan jaminan pada kredit macet. Kredit yang telah macet dan telah diupayakan penagihannya atau penyelesaiannya secara kekeluargaan tetapi tidak berhasil, maka bank akan menyerahkan penyelesaiannya melalui Badan Lelang Negara. Untuk selanjutnya akan melakukan pelelangan atau penjualan benda jaminan. Jadi kalau kredit macetnya itu sudah maksimal, sudah tidak bisa diapa-apakan lagi, tadi rescheduling tidak bisa, reconditioning, restructuring juga tidak membuahkan hasil apa-apa, maka langkah terakhir yang bisa dilakukan oleh bank adalah menjual atau melelang jaminan yang dimilikinya. Nah, karena jaminan itu bukan milik bank, tapi milik dari nasabah atas nama nasabah, maka bank harus menjualnya melalui skema lelang, melalui Badan Lelang Negara. Kecuali jika bank memperoleh surat kuasa menjual, maka bank dapat menjual harta jaminan tersebut secara langsung tanpa melalui lelang. Jadi jika bank sudah memperoleh surat kuasa menjual barang jaminannya tidak perlu melalui Badan Lelang Negara, tapi bank bisa langsung menjualnya sendiri. Baik, ini sedikit materi yang bisa kita diskusikan pada hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.